Ada tugas kita orang tua kepada anak. Ada. Jangan anak saya pegel bengal dididik kagak ya, salah kita. Taubat sama Allah, istighfar, salah kita, bukan salah anak. Enggak dididik begitu. Keragunan dianterin, ke mall diajak, Dufan diajak, ke kubur orang tua di Tanah Kusir enggak diajak, dibilang panas. Nah, ini enggak benar namanya. Berharap anak soleh tapi jalur yang ditempuh salah, ngimpi, sulit. Nah, malam hari ini kajian kita Riyadhul Badi'ah berbicara tugas-tugas orang tua kepada anak. Dikata punya anak enak, enggak. Tanggung jawabnya berat. Amanat. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Suruh Zuhur, Asar, Maghrib, bisa subuh, suruh sholat. Jangan siang dia habis main bola tadi, les bola, capek, Maghrib biarin gitu. Gede bengal, orang tua masuk neraka. Begitu. Jangan enak-enakan. Dan yang paling megelin orang tua itu anak. Orang tua bisa kaya, bisa miskin gara-gara anak. Duitnya banyak, anaknya narkoba mulu, habis tuh banda. Habis nggak kira-kira? Habis. Kalau anak kita sudah umur 10 tahun, 10 tahun, ini bukan nyuruh doang, harus ada punishment, harus ada hukuman. Kalau enggak nurut, kalau 7 jangan dihukum. Nak sholat, enggak mau, ya sudah. Begitu. Capek ya? Iya. Nanti sholat ya. Begitu. Kalau udah 10 nggak bisa. Kudu dihukum. Wajib disentil kupingnya, disabet tangannya sama kakinya. Berapa kali? Berapa jam nurut? Nyentilnya ini dapat ganjaran masuk surga. Enggak nyentilnya masuk neraka. Kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati an ya'muru auladahum bis-salati inda 7 sinina, dan wajib atas orang ayah dan ibu oleh bahwa mereka menyuruh akan anak-anaknya dengan mengerjakan salat ketika umur 7 tahun. Wa yadribuhum ala tarkiha inda asyratin, dan mereka memukul akan anak mereka atas meninggalkan salat ketika umur 10 tahun. Wal afdalu ta'jilus salati fi awwali waqtiha
Adapun paling afdalnya yaitu menyegerakan salat pada awal waktunya salat, wa yajuzu ta'khiruha an awalil waqti walau bila uzrin bisyarti an ya'zama ala fi'liha qabla khurujil waqti. Dan boleh menunda salat dari awal waktu sekalipun yaitu tanpa ada uzur, dengan syarat bahwa ia berjanji atas mengerjakan salat sebelum keluar waktu. Wa mislu salati fi dzalika baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji. Dan seperti salat pada yang demikian itu wajib berjanji, yaitu setinggalnya fardu yang diluaskan waktunya, kal haji, seperti haji. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, materi kita malam hari ini sambungan daripada syarat-syarat wajib solat yang telah diterangkan, yaitu pada bagian nomor 2 baligh. Karena syarat wajib solat Islam baligh, berakal dan suci dari haid dan nifas. Itu syarat wajib salat. Sehingga berbicara baligh, orang yang belum baligh tidak wajib salat. Bocah begitu tidak diwajibkan salat sebab belum mukallaf. Namun kajian kita berbicara kewajiban yang lain, yaitu kepada orang tua. Bagaimana Islam mengatur kepada orang tua yang punya anak? Apa aturan-aturan Islam kepada orang tua yang punya anak? Ini diatur oleh Islam dan ini adalah kajiannya. Seringkali kita kalau belum punya anak nangis, minta-minta sama Allah biar dikasih anak keturunan. Bagus, tapi ingat, ada aturan-aturan dalam Islam bila kita diamanati anak oleh Allah. Seringkali kita mendengar ada anak durhaka, tapi kita melupakan ada juga dalam Islam orang tua yang durhaka. Bukan saja anak durhaka sama orang tua, tapi juga perlu diketahui ada banyak orang tua yang durhaka kepada anak, dan ini besar bahayanya. Sebagaimana Islam mengatur hak-hak orang tua, kewajiban kepada anak, Islam pun sebagai agama yang misinya rahmatan lil alamin, ada juga hak-hak anak yang kewajiban kepada orang tua. Sebelum menerangkan ini, ada cerita menarik ditulis oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Dulu ada orang tua yang ditoyor itu apa ya? Digamparin ya, dijedutin sama anaknya.
begitu, ampe kadang digamparin nama anaknya, ampe merah dia punya mukanya, pipinya. Mengadulah kepada sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dia bilang, ini orang tua anaknya ditenteng. Kata si orang tua, wahai Amirul Mukminin, apa pandangannya dalam Islam seorang anak yang nonjokin orang tua? Dijawab oleh Amirul Mukminin, waduh, durhaka, dosa besar, anak yang nonjokin orang tua, tidak benar. Ini dia orangnya, dinasehatin panjang sama Sayyidina Umar, jangan, tidak boleh sama orang tua, jangan begitu. Lalu si anak nanya, ya Amirul Mukminin, hal 'alal walid hal lil walad haqqun 'alal walid, apakah anak itu punya hak, yakni apakah orang tua itu punya kewajiban kepada anak, ataukah anak doang yang punya kewajiban kepada orang tua? Kata Sayyidina Umar, ya ada kewajiban anak sama orang tua sebagaimana ada kewajiban orang tua sama anak. Bolehkah menjelaskan apa kewajiban orang tua sama anak, hak-hak anak itu apa? Min huquqil walad 'alal walid salas, ada 3 hak anak, tugas orang tua yang dibebani oleh agama untuk anaknya. Kalau boleh tahu apa 3 itu, wahai Amirul Mukminin? An yuhsina isma, idza wulid, diberi nama yang baik apabila telah lahir. Bila anak terlahir, kasih nama yang bagus. Anak tuh kasih nama yang bagus, kasih nama, jangan asal nama, yang bagus. Nama Abdullah, Abdurrahman, Abdussalam, Abdusyakur, dan seterusnya. Ahabbul asma ilallah ma'ubid wa ma'humid, kata Nabi, nama yang paling disukai oleh Allah adalah nama-nama Allah ditambahin Abdul. Allah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Tawwab, Abdul Syakur, Abdul Jabbar, Abdul Hasib, Abdul Salam, Abdul Rahim, wa Muhammad, yang ada pujian namanya Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Hamdan, begitu. Muhammad, manusia yang terpuji, nama yang bagus. Nama-nama Nabi Adam, Idris, Nuh, yang lainnya. Nama-nama malaikat Jibril, Jibril Batistuta, begitu. Mikail, Mikail Gorbachev, Mikail, nama yang bagus. Nama malaikat Ridwan, Malik, nama yang bagus. Israel jangan, boleh sih tapi jangan, boleh jangan, walaupun boleh repot. Waktu sakit di rumah sakit, siapa yang datang? Israel.
tambah stres. Yang datang Israel, modar begitu. Jadi bikin spot jantung namanya. Boleh sih, tuh, janganlah tapi nama ulama kasih nama ulama Nawawi, nama Syarqawi, Syadzili, nama ulama Abdul Qadir, nama yang bagus-bagus. Itu anak, jangan asal nama. Bapaknya Abbas, ibunya Komariah, Baskom, gabungan bapak dan ibu. Ini tidak benar. Bapaknya Bengal, emaknya Bengal kuadrat. Nama yang bagus. Jangan asal nama ulama. Itu penting. Yang bagus. Di akhirat akan dipanggil dengan nama-nama yang bagus. Jangan asal nama. Itu mau lahiran anak, perginya ke tanah kusir nyari-nyari nisan. Aduh, lama. Orang dulu nanya sama kiai namanya apa? Kasih nama yang bagus. Jangan asal nama. Yu'allimahul kitab. Ajarin agama sama anak. Itu tugas orang tua. Kalau nggak bisa pondokin, nggak keburu pondokin. Itu hak anak mendapatkan pendidikan yang layak dan baik. Wa an yuzawijahu idza balag, gitu. Kawinin kalau sudah balik, udah gede, udah layak nikah, minta nikahin. Nggak usah banyak pala pilih ribet begitu. Ini anak kemudian ngomong sama Sayyidina Umar, Tuan, saya dikasih nama Hanfasa, kalalawar, kalong, bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Nama saya nggak bagus, mak saya juga enggak, saya enggak ditaruh di TPA, di madrasah. Kamu ngaji Quran? Kagak. Ke madrasah enggak. Jadi apa tugasmu? Saya disuruh ngangon sapi doang sama baba, ngangon sapi. Itu babanya dipanggil, sini. Ente ucapkan alhamdulillah. Loh, pipi saya merah begini, digampar bocah alhamdulillah. Iya, untung kagak bocor. Anakmu ini enggak salah, kamu yang durhaka. Anakmu ini belum bisa bedain mana pala sapi, mana pala babak. Belum tahu. Dipikir pala babak sama pala sapi, belum dapat pengajaran. Anda yang durhaka dulu sebelum anak Anda durhaka. Jadi ada tugas kita orang tua kepada anak. Ada. Jangan anak saya pegel bengal dididik, kagak ya, salah kita. Taubat sama Allah, istighfar, salah kita, bukan salah anak, nggak dididik begitu. Keragunan dianterin, ke mall diajak, Dufan diajak, ke kubur orang tua di tanah kusir nggak diajak, dibilang panas. Nah, ini ndak benar namanya. Berharap anak soleh tapi jalur yang ditempuh salah, ngimpi, sulit.
Nah, malam hari ini kajian kita Riyadhul Badi'ah berbicara tugas-tugas orang tua kepada anak. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati an ya'muru auladahum bis salati 'inda sab'i sinina. Wajib tuh artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Wajib hukumnya orang tua, baik bapak atau ibu, pokoknya perwakilannya dari dua, bapaknya kek, ibunya kek, wajib. Yang wajibin Allah, agama yang wajibin. Fardu kifayah, terserah mau bapak mau ibu. Wajib apa? An ya'muru, wajib nyuruh anaknya untuk sholat ketika anak genap umur 7 tahun. Ketika anak sudah umur 7 tahun, orang tua wajib nyuruh, bahasa halusnya ngingetin, nyuruh sholat. Bila anak sudah genap umur 7 tahun, tapi dengan catatan tamyiz, sudah mengerti, sudah bedain mana buruk, mana baik, mana kanan, mana kiri, sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Ini orang tua diwajibkan oleh agama untuk nyuruh sholat berikut perangkatnya. Nyuruh wudu, nyuruh pakai pakaian yang benar, pakaiannya diajarin. Nyuruh sholat, baik sholat fardu kayak 5 waktu, sholat sunat kayak tarawih, qabliyah, ba'diyah. Kalau kesiangan bangunnya minggu, suruh qadha, wajib hukumnya. Nyuruhnya. Kalau anak umur 7, 8, 9, nyuruh dong wajib. Salat begitu, salat nak salat. Dia nggak mau ngambek, ya udah, kewajibannya tidak maksa, nyuruh, wajib nyuruh. Anak nyuruh dong, ngingetin. Dan sekarang medianya banyak, ada handphone. Udah sholat belum nak? Gitu. 7 tahun. Kalau nggak nyuruh, yang masuk neraka duluan kita. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Kata Nabi, mula-mula yang bergelantungan, yang nyeret-nyeret orang mau masuk surga, ora boleh, adalah keluarga dan anaknya. Ya Rabb, enak banget tuh baba mau masuk surga, kagak bisa. Emang apa? Gua kagak disuruh kalau sholat, kagak. Tapi kalau les aja ngamuk baba. Kalau nggak les matematik, nggak les bahasa Inggris, disentil saya. Tapi sholat enggak. Orang tua model apa kayak begini? Padahal rajin tahajud, rajin 5 waktu, masuk neraka. Anak yang masuk surga. Kenapa? Karena dia durhaka, nggak nyuruh sama anak. Dikata punya anak enak, enggak. Tanggung jawabnya berat.
amanat. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta suruh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, suruh sholat. Jangan siang dia habis main bola tadi, les bola, capek, maghrib biarin gitu. Gede bengal, orang tua masuk neraka. Begitu. Jangan enak-enakan. Dan yang paling megelin orang tua itu anak. Orang tua bisa kaya bisa miskin gara-gara anak. Duitnya banyak, anak kena narkoba mulu, habis tuh banda. Habis nggak kira-kira? Habis. Begitu, habis. Wajib nih nyuruh sholat. Wajib. Kalau umur 7 tahun. Mau caranya dirayu kayak kalau sholat kasih duit 5.000, enggak apa-apa. Yang penting Anda nyuruh. Kalau jadi orang tua, nyuruh anak sholat itu wajib. Kalau enggak nyuruh, kita dosa. Gitu. Kalau dipondokin, namanya wakil kita, kiai itu. Dia yang nyuruh untuk anak kita sholat. Begitu. Wajib. Bukan sholat ayo ke masjid, bukan. Itu bukan namanya nyuruh ke masjid, nggak benar. Nyuruh sholat, bukan nyuruh ke masjid. Kalau nyuruh ke masjid bakal jadi salah. Kata si bini, alhamdulillah bang, pas anak kita ke masjid tenang. Iya tenang lu, mau pengurus masjid lagi pegel mikir anak lu lari-lari mulu. Begitu. Bukan ke masjidnya, didik dulu anak kita di rumah, tes sholat bareng kita, rapi, baru ke masjid. Biar enggak lari-lari. Kalau masih lari-lari, ke rumah lagi. Karena ngeganggu orang. Traktornya naik lagi. Begitu. Mek itu imam ditarik-tarik, bocah. Begitu. Jadi dididik. Dididik. Itulah yang di surat Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ibnu Abbas, apa ini tafsir jaga itu bagaimana? Alimuhum wa adibuhum wa alimuhum umur dinihim. Didik, ajarin perkara agama mereka. Agama dulu tanemin. Gampang yang lain, gampang. Agama dulu. Agama. Biar benar. Maka ini yang harus dididik anak kita. Dididik dengan benar. Tidak boleh tidak dididik. Didik. Wajib hukumnya. Wudu, ajarin ini cara wudu. Nah, kalau bahasa orang masukin TPA, sekarang namanya TPQ. Gara-gara TPA tempat pembuangan akhir, kita akhirnya diganti TPQ. Begitu. Taman pendidikan Al-Qur'annya didik anak. Itu kewajiban kita orang tua. Kewajiban didik dengan benar. Jangan nggak dididik. Kewajiban kita orang tua. Pegel kalau anak enggak dididik. Nanti gedenya susah. Kalau makan kan dididik. Kecil suapin, suapin. Nanti kan gede enggak perlu disuruh. Kalau udah lapar nyentong. Kenapa? Udah mendaging, udah paham. Nah inilah dididik tuh begitu. Nanti kalau udah balik nggak pakai disuruh karena sudah terbiasa. Dan ini mendidik tuh begitu. Mendidik itu perlu. Wudhu juga begitu. Semuanya tuh cara pakai sarung dah,
gitu, menutup aurat, didik anak, didik. Kalau sudah dididik, mohon maaf, suruh telanjang pakai sempak doang keluar rumah, malu tuh bocah, karena udah terdidik. Kata dia, nangis nggak mau kayak begitu. Jadi didik enak kalau terdidik. Sistem pendidikan yang terbaik sampai detik ini adalah negara Afrika, namanya Mauritania. Mauritania itu Asyub gitu, di Mauritania, Singkiti itu daerah Singkit, itu paling bagus anak-anak pendidikan Islam yang mohon maaf tiada duanya, masih terjaga dari dulu sampai sekarang. Paling bagus pendidikan di Mauritania. Jadi anak kecil umur 5 tahun hafal Quran tuh nggak aneh. Umur 7 tahun ya hafal 30 juz, nggak aneh. Hampir tiap rumah begitu, udah biasa, karena pendidikannya cakep, daerahnya paling cakep sampai sekarang. Jadi ada anak umur 10 tahun belum hafal Quran, ditertawakan. Itu begitu, karena kehidupan masyarakatnya luar biasa tertata dengan baik, jadi luar biasa. Kalau kita berat, pegel begitu. Kalau udah ngomongin pendidikan ini, anak, ya anak kita lah begitu. Jadi wajib tuh kita nyuruh mereka sholat, nyuruh nak sholat yuk, ya dibawa ke masjid dalam rangka nyuruh sholat, tapi ajarin wudhunya, jangan dilepas, karena nanti sholatnya yang dapat ganjaran kita. Inilah namanya anak tuh simpenan. Jadi kalau anak kita sholat, ganjarannya buat kita, karena dia belum balik, dia wudhu benar, ganjaran buat kita. Kalau sholat-sholatan, jonggang-jongging doang, nggak ngerti takbir, nggak ngerti salam, nggak ngerti ini, yang nggak ada ganjaran. Namanya sholat-sholatan. Wong ini mau sholat nih. Para sahabat itu umur 7 tahun udah ngimamin, udah bisa. Anak kita 7 tahun ngimamin, temennya panggil main bola, lah kita ditinggal. Ya mau nggak ajarin, ini ajarin dengan benar. Sholat rapi. Sahabat Nabi ada umur 7 tahun ngimamin, orang udah bisa. Begitu. Wudu, ajarin cara wudu. Begitu. Pokoknya segala kebaikan yang dikerjakan oleh anak, ganjarannya buat kita. Begitu juga kita larang nyolong, ngambil barang orang, larang. Kalau kita udah larang, kita nggak dosa anak kita nyolong gitu. Jangan dibela. Bang, anak mau nyolong jambu, timbang jambu berapa harganya? Ya Allah, anaknya gede jadi maling. Orang dibela, kalau salah diomelin. Kalau kita orang dulu salah, lapor sama orang tua, tambah dikit. Begitu, bukan tambah dibela. Nggak kayak orang belakangan dibela. Nyolong apa? Sepeda, motor gue beli, berapa harganya? Begitu. Ini ndak benar orang tua. Sholat tuh didik anak kita. Kewajiban tuh kita sebagai orang tua. Kalau enggak, kita udah durhaka. Sama siapa? Mau disebut dalam bahasa umum durhaka mana? Kapan tuh nyuruh? 7, 8, 9 sampai menjelang 10. Ini nyuruh doang, nyuruh. Kalau kita nggak keburu, masukin TPA, begitu, madrasah, biar kenal, begitu. Repot kalau enggak. Kalau duit mah gampang, nggak perlu ijazah, saudara. Jujur, duit tuh nggak perlu. Banyak kok kawan-kawan kita nggak sarjana, karyawannya sarjana, karyawannya. Ya Allah, Bob Sadino nggak sarjana,
karyawannya sarjana semuanya. Enggak sarjana. Enggak. Jadi nggak apa-apa. Banyak. Nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada hubungannya. Ini menuntut ilmu. Kewajiban. Bukan saya melarang sekolah, bukan. Penting belajar. Tapi agama harus nomor satu. Begitu. Dibekali agama. Jadi mau dilepas kemana juga enak. Karena ada pendidikan agama yang baik. Pendidikan. Ketika anak umur 7 tahun, apa laki, apa perempuan. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis di dalam Sahihul Bukhari bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati li sab'in. Kata Nabi, muru, suruhlah olehmu wahai orang tua akan anakmu untuk mengerjakan salat ketika umur 7 tahun. Maknanya perintah dari Nabi wajib kita laksanakan. Wajib, suruh umur 7 tahun. Tentu syaratnya tamyiz, udah mulai ngerti. Begitu. Wa yadribuhum ala tarkiha inda ashrin. Kalau anak kita sudah umur 10 tahun, 10 tahun, ini bukan nyuruh doang, harus ada punishment, harus ada hukuman. Kalau enggak nurut, kalau 7 jangan dihukum. Nak sholat, enggak mau, ya sudah. Begitu. Capek ya, ya. Nanti sholat ya. Begitu. Kalau udah 10 nggak bisa. Kudu dihukum. Wajib disentil kupingnya, disabet tangannya sama kakinya. Berapa kali? Berapa jam penurut? Nyentilnya ini dapat ganjaran masuk surga. Enggak nyentilnya masuk neraka. Kewajiban kita. Kalau anak umur 7 tahun, sentil kalau nggak sholat. Sentil. Kalau udah 10 tahun. 10, 11, 12, 13 begitu. Karena 10 tahun ini sudah memungkinkan baligh. Karena paling cepat keluar mani orang itu 9 tahun. Sentil. Sabet tangannya. Dohor berapa rakaat? 4. Nggak sholat. Begitu. Wajib nyabetnya dapat ganjaran. Ini bukan nyiksa anak. Kalau Allah udah nyuruh, Allah bertanggung jawab. Enggak kekerasan, enggak. Anak bakal keras, enggak. Karena ini yang nyuruh Allah. Allah lebih tahu dibanding otak kita. Sentil. Nggak sholat, sentil. Begitu. Hukum dia. Nggak kasih duit, nggak dibeliin pulsa, apa ya? Hukum dia. Ngukumnya ini wajib. Yang penting jangan melukai. Jangan ditonjok wajahnya, jangan. Itu salah. Sentil kuping, tangan, ini nggak melukai. Kaki pakai sapu. Begitu. Kata orang tua dulu, saya tidak mukul Anda anakku, saya mukul setan. Begitu orang dulu tuh. Yang saya gebuk setan. Maka anak nggak marah. Karena yang digebuk setan. Yang adu-aduan si dia. Adu-aduan. Itu wajib tuh. Nyentilnya tuh. Umur berapa? 10, 11, 12, 13, 14. Apa manfaat nyentil ini? Biar terbiasa. Segala sesuatu kudu dipaksa.
Dari dipaksa nanti terbiasa. Orang kalau mau jadi abri kudu kerindam dulu, rindam. Latihan dipaksa itu, suruh begini, sakit-sakit, enggak disebut penyiksaan, enggak, karena ini latihan. Sebab nanti ada yang lebih berat dari ini, begitu. Jadi faedah ini semua supaya anak ini terlatih, sehingga nanti udah balik tidak bakal ninggalin sholat. Karena apa? Sudah menjadi kebutuhan. Jadi masa ini cukup untuk melatih orang nih masa. Maka Islam itu saudara membagi anak dengan 3 kategori. Anak 0 sampai 7 istilahnya itu disebut kal amir, kayak raja. Kalau anak kita nih umur 0 tahun, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini posisikan sama kita kayak raja. Itu disuruh oleh agama. 3 tahun pastikan raja. Begitu. Makanya kadang digendong aja anak raja, anak raja, anak raja, begitu. Begitu. Anak raja. Gendongnya begitu tuh. Di Betawi ada nggak begitu tuh? Wah, ada tuh gitu. Emang karena masih 0 sampai 7 kayak raja, bukan anak raja tuh ini anak rajanya ini orang tua, bukan, dia raja. Begitu. Anak raja itu anak ini pangkatnya raja. Apa raja? Raja itu perintahnya kudu diturut langsung. Raja itu perintahnya kudu diturut langsung. Kata raja begini, itu nggak boleh entar-entar. Raja kudu langsung. Anak begitu. Kalau umur 3 tahun, mah makan. Entar dulu anakku, mama masih nyetrika. Ini salah dalam agamanya, orang tua yang salah. Ini 3 tahun, dia raja, siap, begitu. Baik, langsung. Kenapa? Ini memasukkan pesan positif sama dia, karena dia bisanya niru. Sehingga nanti kalau udah 0 sampai 7 posisikan kayak raja, siap. Nanti umur 7 tahun, anakku sholat duhur, siap. Kan? Kalau kita jawabnya, entar dulu anakku, nanti dia bakal bilang, entar dulu, jangan salahin. Karena yang terlontar dari mulut kita, entar dulu. Namanya enggak memposisikan anak kayak raja. Kalau anak kita enggak nurut sama kita, penyebabnya kita enggak nurutin dia. Itu aja. Turutin dia. Itu begitu. Turutin dia. 0 sampai 7 kayak raja. Maunya diturutin. Apanya? Dilayani. Layani terus. Ini Islam. Bila 7 sampai 14 mulai kal asir, seperti tawanan perang. Tawanan perang. Apa itu tawanan perang? Tawanan perang itu kayak orang di penjara. Begitu aja. Di penjara itu diberi kebebasan, suruh olahraga, main bola. Tapi kalau salah dihukum. Inilah 7 sampai 14. Jadi 7 sampai 10 sekedar kita nyuruh, memberi peraturan. Tapi kalau udah 10 bukan peraturan doang, punishment. Kasih hukuman apa aja. Suruh ngambil ayat, begitu. Dihukum. Terserah kita cara hukumnya, agama tidak paksa. Sentil, mau model yang lain silakan. Hukumnya. Mau yang edukatif nggak apa-apa, hukumnya. Begitu. Apa aja, yang penting dihukum. Nggak kasih jajan, nggak kasih apa, yang penting biar dia ada takut. Emang begitu disuruh.
karena ini kewajiban. Kita belum berbicara kewajiban, kerjain. Kalau nggak nurut, sentil. Begitu puasa Ramadan, kalau umur 7 tahun suruh doang, kalau 10 tahun sentil. Kalau buka pakai rayuan puasa, latihan 7 tahun, setengah hari 5.000, sehari 10.000, enggak apa-apa. Enggak mendidik matre, enggak. Allah yang didik. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat bi anna lahumul jannah. Kasih iming-iming sama mereka yang beriman, beramal soleh surga. Allah udah iming-imingin, enggak apa-apa. Enggak mendidik matre, entar juga kalau udah gede enggak bakalan matre. Dia paham sholat adalah kewajiban. Ini masih kecil, yang penting terlatih dulu. Kasih reward, kasih hadiah. Begitu kelar puasa Ramadan, kasih hadiah. Mau beli apa? Begitu. Baju Spiderman biar bisa terbang. Begitu. Ini enggak apa-apa. Begitu. Itu gampang, pasar malam. Begitu. Begitu. Jadi ini pendidikan yang diajarkan oleh agama kita. Puasa 10 tahun gak nurut, sentil. 0 sampai 7 kayak raja, 7 sampai 14 kayak tawanan. Dikasih kebebasan, kasih tugas, kalau melanggar hukum. Agama. Jangan enggak. Begitu. Jangan enggak. Begitu. Kalau sekarang tuh anak disentil orang tua, masuk KPAI, komite sekolah, ini udah kekerasan. Begitu. Enggak, ini ajaran. Cuman yang bagaimana? Ini dia, yang penting syaratnya ghairu mubarrah, tidak melukai. Begitu. Tidak menimbulkan luka. Begitu. Tapi kalau udah 14 sampai 21 karrofiq, seperti sahabat, ajak ngobrol. Mulai demen sama cewek, ajak ngobrol. Jangan dilarang. Gitu, demen sama cewek. Ini begini, ini nasihat. Jangan sampai ngadunya sama orang lain yang belum tentu benar. Jadi salah. Diajak ngobrol. Jadi nggak takut. Begitu. Begitu. Ini yang paling pokok. Diatur nih dalam Islam. Pola pendidikan ini kudu benar-benar cara kita. Kalau kita janjiin anak, jangan bohong. Kalau kamu tamat Quran, saya kasih ini. Jangan nggak dikasih. Kalau nggak dikasih, anak kita bakal nurut. Salah kita. Kita janjiin biar kata ngutang penuhi. Dari mana kayak anak tuh begitu. Begitu anak. Dan jangan dihukum. Kalau anak tuh sekolah nggak bayaran, anak jangan dihukum. Nggak boleh masuk belum bayaran. Jangan, salah orang tua. Yang dihukum orang tuanya. Masuk aja, nanti ijazahnya ditahan. Begitu kan, pengen lanjutin. Begitu. Biar dapat ilmu. Berkah sekolah kayak begitu. Begitu. Jangan dihukum. Bocah jangan disalahin. Kan dia kagak ngerti, bukan tugas dia. Kayak begitu. Ini diantara yang diatur agama. Dari mana dalilnya? Di dalam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Wadribuhum 'alaiha li'ashrin." Kata Nabi, pukul olehmu akan anakmu bila meninggalkan sholat, yakni meninggalkan kewajiban. Ketika anaknya umur 10 tahun, walaupun belum genap 10 tahun, jalan mau 10 tahun, 9 tahun boleh disentil, boleh, enggak apa-apa. Yang mau tamat tentu umur 10 tahun. Berapa pukulannya? Seukuran anak kita nurut. Ada yang sekali sentil udah nurut, ya udah sekali. Ada yang 2 kali, 3 kali. Ini nih mukulin anak dapat ganjaran. Gitu. Nyentil dapat ganjaran. Justru kalau nggak nyentil, sian anak kalau digebuk, bikinnya capek, malam-malam rusak-rusak. Nah, jangan masuk neraka ini. Nggak boleh yang kayak begitu. Kodok itu. Kalau nggak benar bahaya.
Serahin sama Allah. Kalau udah bengal anak, ini anaknya bengal, siapa yang anaknya bengal? Karena narkoba, susah bersusah, ngomong sama Allah malam-malam tobat. Ya Rob, ini titipanmu anakku. Rasanya saya nggak bisa lagi untuk mendidiknya. Terserah engkau dah. Kalau baiknya engkau ambil, kalau gede bakal tambah nyusahin, kau ambil. Karena ini titipanmu. Begitu, terserah engkau. Tapi kalau kata engkau nanti gedenya baik, kau beri kesabaran nama saya mendidiknya. Tanya sama Allah malam. Tanya kita sama Allah. Ini titipan. Karena wajib ya. Titipan. Anak itu titipan. Wajib kita didik dia. Wajib. Mau dikasih warna apa tuh anak? Bak kertas yang putih. Karena itu Nabi pesenin sama orang tua tuh. Kata Nabi, adibu auladakum bisalasi khisal. Didik, tanemin, hujamkan pada anakmu 3 perkara. Hobi nabiku, cinta Nabi. Kenali Nabi dulu. Dongeng tentang Nabi Muhammad, didongengin. Sejarah nabi-nabi, dongengin aman. Dan ilmunya dari dongeng. Maka anak-anak itu gampang pakai peragaan. Lewat televisi bisa tercuci otak. Karena memang paling gampang peragaan. Dongeng aja akhlak Nabi. Biar dia jangan pengen jadi seperti pengen kayak Nabi Muhammad. Jadi biar begitu. Dedek. Kami itu biasanya begitu. Anak mau tidur baca salawat ya Muhammad. Asal 1 salawat 1000. Waduh 1000. Kalau 100 1000. Jadi dah gitu. 100 begitu. Tambahinlah masa 100.000 semenit doang ya lebih dah 20 ya dah nggak apa-apa biar lebih apa kayak biar kenal Nabi itu penting. Anak-anak tuh kenali Nabi, cara makan tangan kanan, tangan bagus, yang duit tangan bagus, cium tangan gitu. Kalau cium pakai hidung karena nyium tuh hidung, jangan pakai pipi, diem aja, jangan mau. Enggak. Ini bukan ajaran Nabi. Pakai tangan, jangan pakai pipi. Nah benar, jangan mau kita jadi orang tuanya, itu mau aja, jangan. Enggak. Begitu harus benar. Cium tangan dicium, nyium pakai apa? Hidung begitu, cium begitu, cium. Itu begitu namanya cinta Nabi. Wa hobi ahli baitihi, cinta sama ahlul bait, sama habaib, sama ulama, tanemin biar hormat sama ulama, cium tangan gitu. Kita pengen begitu sama kiai lewat anak kita lagi. Jumat anak kita kasih kantong ini buat ngisi kotak amalnya. Begitu ajarin anak kita, kasih. Jangan enggak nih saat Jumat kasih biar 2.000 5.000 nggak apa-apa, sekuatnya kita kuatnya gope nggak apa-apa, isi kotak amal lewat ya, isi itu begitu namanya mencintai yang ulama. Wa qiraatil Quran, baca Quran begitu ya, ngaji biar demen nama agama. Ini Nabi yang nyuruh, maka keluarga Nabi itu bagus-bagus karena ditanamin kayak begitu, tanami yang bagus-bagus, amanah. Ini penting ditanamin, dan ini adalah ajaran yang sesungguhnya kewajiban kita orang tua yang banyak dilupakan oleh kita. Kita disinggung oleh Imam Ibnul Mubarak, kata beliau, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Anda pengen selamat, Anda pengen anak Anda soleh, prosedur yang Anda tempuh salah, mimpi, sebab perahu tidak bisa berjalan di daratan yang kering kerontang. Agama tanemin dulu, ini amanat dan amanat, didik benar-benar begitu. Karena guru seorang anak secara jujur
adalah lingkungan. Lingkungan yang terdekat adalah keluarga, orang tua. Maka siapa orang tua yang mendidik anak-anaknya pada sekolah-sekolah Kristiani, sekolah-sekolah non-muslim, maka secara tidak sadar, secara tidak langsung, dia menginginkan akidah Islamnya yang asli akan lepas pada anaknya, kurang peduli pada agamanya. Orang tua yang mendidik, menitip anaknya kepada pembantu-pembantu non-muslim, secara tidak langsung anaknya akan jauh dari tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik. 7 tahun nyuruh tanpa mukul, tanpa menghukum. 10 tahun nyuruh, bilang gak nurut, dihukum. Kalau udah balik 15, bagaimana? Kewajibannya pindah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau udah umur 17 tahun nggak bisa kita hukum. 17 tahun kita siram nih, kabur dari rumah, benar patah, karena kita mendidiknya udah gede. Kalau yang kayak begini harus halus kayak teman, digandeng. Kenapa? Ini wudhu dulu dah. Jadi nyuruh doang, ngingetin kalau udah umur 15 ke atas, SMS, udah dohor, sholat belum? Nah, begitu doang. Namanya amar ma'ruf, kewajiban. Begitu. Jangan lepas, udah balik gini, jangan. Tetap diingetin. Anak kadang suka lupa, ingetin. Begitu. Sian kalau dibangunin anak, ya Allah, kerja sampai malam, mana bulanannya dibagi lagi sama saya. Kalau dibangunin nanti agak bagi. Ya kalau anaknya bengal repot. Jangan. Ingetin minimal qadha. Suruh qadha. Dia bangun, ya capek dia habis main bola. Jam 7 bangun. Wudu dulu. Ntar sarapan. Dibuatin. Mau minum teh? Susu? Begitu. Atau apa? Wudu dulu, sholat qadha. Gimana qadhanya? Kalau sholat subuh bagaimana? Usalli fardhu subuh rakaat ini musallati adaan, diganti qadhaan. Itu namanya qadha. Gitu. Anda udah kelewat qadha. Ya. Itu wajib menyuruh begitu. Jangan masa bodoh sama anak, sama sekolah luar biasa. Ujungnya dikubur menjerit banyak orang tua. Begitu. Orang tua menjerit. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir, ma imamuka, apa imammu? Dijawab, Al-Qur'anu imami, Quran imamku. Quran dipanggil, bener enggak? Kagak. Kalau enggak les bahasa Inggris, digebuk anaknya. Tapi enggak bisa baca Quran, diem aja. Gebuk orang tua begini. Banyak nangis di kubur orang tua, gara-gara tidak menanamkan agama mana. Pondokin. Teknis sebetulnya mondok tuh. Yang penting didik agama lah. Begitu. Orang sekarang tuh boarding. Pondokin. Buat apa? Wakil kita. Mondokin anak itu bukan buang anak. Jangan salah niat. Mondokin anak itu menitipkan anak kepada orang yang lebih mengerti ngurus anak. Itu mondokin anak. Begitu. Kalau jauh anak repot. Di rumah juga nggak diurusin, dia kongko aja, bapaknya kerja, cuman kelihatan doang, agama nggak diurusin. Didik. Kami kalau cerita sejarah hidup jauh dari orang tua, dari kecil, beneran. Saya umur 3-4 tahun nggak ngumpul sama orang tua. Saya demennya di pondok, ada pondok sih di rumah nenek. Orang tua repot ngejar, jadi saya di rumah nenek, pulang makan doang, nggak ada dikit disuruh pergi ke sarang kota, nggak ketemu ya sewaktu-waktu aja, kalau pulang ya ketemu. Dari kecil nggak ini
nggak apa-apa, nggak dibuang dan nggak merasa sampai sekarang orang tua buang saya, nggak juga. Tapi dititip sama yang mengerti, ngurus anak. Itulah mondok begitu. Bagi orang Jakarta, buat pondok anak-anak yang paling bagus di Kerawang aja, yang dekat. Kalau ke Jawa barangkali jauh. Kerawang tuh ada ya Imam Doh, rahimahullah rahmatullah. Sekarang anak-anaknya Tarbiyatul Wildan namanya. Kerawang Timur, Tarbiyatul Wildan. Anak-anak ya Allah, umur 5 tahun, banyak banget. Ada 4.000 orang Jakarta, umurnya 5 tahun. Jadi di Kerawang, cak, 4 bulan udah bisa ngimamin, bisa ini, bagus. Umur 5 tahun, kita tega amat. Bukan, ini dididik. Nah, bayarannya murah, 700.000, dicebokin, disuapin makan. Kita bayar pembantu aja nggak dapet di Jakarta, benar nggak? Makan 3 kali, cebokin, dimandiin, ya Allah, dimandiin, ya Allah, luar biasa. Sabar, kalau saya sih nggak sanggup, bisa dijitakin, berisik. Ini kan kiai udah super sabar ini, begitu banyak itu 4.000 bocah-bocah, begitu banyak, kecil, cakep, agamanya bagus, Tarbiyatul Wildan namanya. Nah, di luar ini ya di Jawa banyak lah, kalau di Jawa, di Kudus, di Jakarta nggak ada, saya belum dapat. Kalau dapat nanti saya sampaikan di Jakarta, buat anak-anak umur 7 tahun, 5 tahun mondok, Masya Allah, sambil main gundu, Yasin, wal Quran, lagi main gundu, begitu. Kita sampai gede begini, kalau nggak ada tahlilan, kagak hafal tuh Yasin. Tahlil cuma mesti lihat buku. Ini hebat pendidikan agama. Dah segini aja dah tuh. Wal afdalu ta'jilus sholati fi awali waktiha. Pertemuan mendatang kita bedahnya.